wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya. Salam serta salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum berbuka puasa, semoga saudara-saudariku sekalian menyimak dan terus menambah ilmu untuk memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini saya ingin menyampaikan pembahasan terkait pernikahan di usia dini dari perspektif agama maupun perspektif hukum. Di mana di dalam agama tidak ada tertulis batasan usia kapan seseorang itu bisa melakukan pernikahan. Namun hal yang pasti, dalam beberapa surat yang ada di Al-Quran, saya mengambil salah satunya dari surat An-Nur ayat 32 dengan tegas mengatakan bahwa dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, dan seterusnya. Dari kalimat suci ini kita dapat menggarisbawahi bahwa pernikahan itu dilakukan oleh orang yang layak. Layak ini di sini sangat luas, bukan karena faktor usia saja, tapi layak secara fisik, secara mental, spiritual, dan ekonomi. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang melihat video ini, bahwa pernikahan menurut agama adalah sebuah ibadah. Ibadah kita terhadap Allah. Janji seumur hidup yang diucapkan pada ijab kabul. Jadi ijab kabul bukan hanya sekedar perjanjian di depan penghulu, tapi ikatan yang lebih kuat, yaitu secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sakinah, mawaddah, serta warohmah. Sakinah sendiri berkaitan dengan ketentraman, mawaddah berkaitan dengan kasih sayang, sedangkan warohmah berkaitan dengan rahmat dan karunia dari Allah. Dari sini bisa kita melihat bahwa pernikahan ini bukan sesuatu hal yang main-main. Karena perjanjian kita bukan di depan penghulu, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus yang bisa kita lihat bahwa pernikahan di usia dini saat ini sudah dilegitimasi oleh masyarakat, baik secara budaya maupun karena pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal itu sendiri apa? Nanti akan kita bahas jika kita melihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Di sini saya sudah masuk kepada taraf perspektif hukum, di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dikatakan bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun dan bisa diminta dispensasi dengan alasan mendesak. Kembali lagi kepada yang tadi, bahwa legitimasi orang yang menikah di bawah usia 19 tahun kebanyakan dan mayoritas terjadi karena adanya married by accident atau hamil di luar nikah.
banyak kasus anak-anak kita, khususnya yang perempuan, hamil duluan dengan pasangannya. Beruntung pasangannya mau menikahi. Orang tua yang dibuat pusing, yang sebelumnya usia belum punya KTP, harus mengurus ke KUA dengan KTP palsu dan sebagainya. Kemudian buntung bagi mereka yang hamil kemudian pasangannya tidak mau bertanggung jawab. Ini banyak terjadi kasusnya hingga aborsi, kemudian menggugurkan kandungan, melahirkan bayinya kemudian dibuang. Ini adalah salah satu faktor negatif dari pernikahan usia dini itu sendiri. Kemudian jika ditelaah dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, ternyata pernikahan dini berisiko tinggi dan dapat dikatakan sebagai eksploitasi terhadap anak. Sudah banyak kasus juga yang orang tua melaporkan ke pihak kepolisian terjadinya eksploitasi anak oleh pacar, oleh orang tua, terkait pernikahan dini yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kenapa pernikahan dini menjadi konsen baik agama maupun hukum? Karena anak pada usia di bawah umur dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa atau belum layak, baik secara biologisnya, tumbuh kembang anak, secara emosional, secara psikologis, anak-anak belum bisa dikatakan mempunyai kecerdasan dalam membina rumah tangga. Kemudian pada saat berumah tangga, jika itu dilaksanakan pernikahan dini, apakah komunikasi, wawasan mereka yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, mengenyam pendidikan, atau mungkin masih mencari pekerjaan, masih ingin bergaul bebas dengan teman-temannya, kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksa untuk menikah, menjalani rumah tangga, harus mendidik anak, apakah wawasannya sudah cukup untuk menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Kemudian secara emosional, banyak orang tua yang melahirkan anak yang masih di bawah kedewasaan, mendidik anaknya dengan cara emosional yang tinggi, masih labil. Anak menjadi korban kekerasan, istri jadi korban kekerasan, atau sebaliknya, sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga semakin tinggi. Kemudian, bagaimana cara menghindari pernikahan dini ini? Yang pertama adalah harus adanya kesadaran dari orang tua. Orang tua harus memiliki wawasan dan pemahaman bahwa anak-anak di bawah usia yang dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan atau di bawah 19 tahun masih belum matang atau belum layak secara emosional, psikologis, dan ekonominya. Kemudian kedua, hindari pacaran. Pacaran merupakan salah satu penyebab terjadinya married by accident atau kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Kemudian ketiga, perbanyaklah berbuat hal-hal positif, ikuti kajian-kajian, ikuti kegiatan ekstrakurikuler, ikuti kegiatan hobi yang bisa meningkatkan produktivitas dari anak-anak generasi muda. Keempat, perbanyak ilmu, wawasan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau kajian sehingga dapat meningkatkan skill atau kemampuan dasar. Yang kelima, berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari perbuatan zina, hingga kita dihindarkan dari pernikahan yang belum matang, sehingga kita melaksanakan rumah tangga dengan nyaman, dengan rahmat, penuh kasih sayang, dan penuh dengan ketentraman. Terakhir, pesan dari saya untuk anak-anakku yang mungkin saat ini mendengarkan video ini, pantaskanlah dirimu sebelum meminang dan dipinang. Menikah bukan sekedar ijab kabul dan menjalani drama rumah tangga layaknya drama Korea. Menikah adalah janji kita kepada Allah seumur hidup untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa usia tidak menjamin rumah tangga kita akan harmonis. Namun usia
mampu membawa kalian lebih waras menghadapi rumah tangga. Usia mampu menjadikan kalian dewasa dalam menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Anakku, pantaskan dirimu sebelum memilih untuk menikah dan dinikahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah? Kelebihan kayaknya.